Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Arzeta Sujana dengan NIM PO 7139025555 dari kelas 1A. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tutorial salah satu uji statistik dalam bidang farmasi, yaitu uji independentitas atau uji T tidak berpasangan dengan menggunakan SPSS. Jadi pada penelitian kali ini saya mengambil judul yaitu perbandingan efektivitas penurunan tekanan darah diastolik antara kelompok pasien yang diberi obat antihipertensi generik dan kelompok pasien yang diberi obat antihipertensi itu paten. Nah, sebelum kita masuk ke dalam tutorialnya, di sini saya akan menjelaskan apa itu independentitas. Jadi, independentitas adalah uji statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok yang berbeda atau tidak berpasangan. Apakah perbedaan antara keduanya ini benar-benar signifikan atau hanya terjadi secara kebetulan. Nah, ada beberapa syarat untuk melakukan uji independentitas ini. Yang pertama yaitu datanya berdistribusi normal. Yang kedua, varians kedua kelompok ini homogen atau sama. Yang ketiga itu datanya berskala interval atau rasio. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah kelompok independen, yaitu subjeknya tidak saling berhubungan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, saya mengambil judul yaitu perbandingan efektivitas penurunan tekanan darah diastolik antara kelompok pasien yang diberi obat antihipertensi generik dan kelompok pasien yang diberi obat antihipertensi paten. Nah, penelitian dengan judul ini itu bertujuan untuk membandingkan apakah terapi obat antihipertensi generik dan paten itu memberikan perbedaan efek yang nyata terhadap penurunan tekanan darah diastolik pasien. Nah, pada penelitian ini, pengukuran penurunan tekanan darah diastolik ini dilakukan pada dua kelompok subjek yang berbeda, yaitu kelompok yang menerima obat generik dan kelompok yang menerima obat paten. Nah, karena data ini berasal dari dua kelompok yang berbeda dan tidak saling berhubungan, maka metode analisis statistik yang tepat digunakan adalah uji T tidak berpasangan. Nah, uji ini digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok independen guna mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik. Dengan menggunakan pendekatan ini, analisis diharapkan dapat menunjukkan apakah penurunan tekanan darah diastolik pada kelompok paten ini lebih baik, sama, atau lebih buruk dibandingkan dengan kelompok generik. Nah, jika terdapat perbedaan yang signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa salah satu obat itu lebih efektif. Sebaliknya, jika tidak terdapat perbedaan yang signifikan, maka kedua obat dapat dianggap setara secara efektivitas. Penelitian ini juga digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan berbasis data atau evidence based. Di sini saya memiliki hipotesis, yaitu yang pertama hipotesis 0, itu tidak terdapat perbedaan rata-rata penurunan tekanan darah diastolik yang signifikan antara kelompok yang diberi obat antihipertensi generik dan kelompok yang diberi obat antihipertensi paten. Kemudian HA atau hipotesis alternatifnya, terdapat perbedaan rata-rata penurunan tekanan darah diastolik yang signifikan antara kelompok yang diberi obat antihipertensi generik dan kelompok yang diberi obat antihipertensi paten. Dengan pengambilan keputusan, jika signifikasi itu lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Tetapi jika signifikasinya lebih kecil atau sama dengan 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Nah, di sini saya memiliki simulasi data dari 20 pasien dengan 10 kelompok obat generik dan 10 dari kelompok obat paten. Nah, di sini saya mengkategorikan generik itu sebagai 1 dan paten sebagai 2. Nah, baik, kita langsung saja masuk ke dalam tutorialnya. Yang pertama, kita salin data yang kita punya, yaitu data yang sudah kita ubah menjadi angka atau kita kategorikan menjadi angka tadi. Dan kita masuk ke dalam SPSS. Kita paste data yang sudah kita salin tadi. Lalu kita pindah ke variabel view, mengubah namanya menjadi kelompok untuk bagian yang pertama dan bagian kedua itu diubah menjadi
penurunan. Kemudian desimalnya kita nolkan. Nah, pada kelompok kita ubah labelnya menjadi kelompok obat, dan pada penurunan kita beri label penurunan tekanan darah dalam satuan per Gg, mmGg. Value-nya pada kelompok obat kita ubah 1 itu generik sesuai dengan yang sudah kita kategorikan tadi, dan 2 kita kategorikan paten, kita add pada values-nya, kemudian kita klik OK. Nah, di sini measure-nya kita ganti scale. Nah, langsung saja seperti pada tes-tes kita sebelumnya, sebelum kita melakukan uji independency test, kita harus melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Caranya yang pertama itu klik analyze, kemudian klik descriptive statistic, kemudian pilih explore, pindahkan penurunan tekan darah ini ke dependent list dan kelompok obat ke factor list. Kemudian kita klik plots, kita centang normality plot with test. Kemudian kita klik continue. Kita klik OK. Nah, di sini keluar outputnya. Dapat kita lihat bahwa nilai signifikasinya pada kelompok generik itu 0,575 dan kelompok paten itu mendapatkan nilai signifikasinya 0,445. Nah, tadi kan kita memiliki nilai standar pengambilan keputusan atau dasarnya, yaitu jika nilai signifikasinya lebih besar daripada 0,05, maka data itu berdistribusi normal, tetapi jika lebih kecil daripada 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Karena kedua data kelompok kita tadi lebih besar daripada 0,05, maka datanya kita nyatakan berdistribusi normal. Nah, karena data kita tadi sudah berdistribusi normal, maka langsung saja kita masuk ke dalam uji homogenitas dan uji independent test. Caranya yang pertama klik analyze, pilih compare means, kemudian pilih independent sample test. Nah, kelompok obat kita masukkan ke dalam grouping variable, sedangkan yang independent kita masukkan ke dalam test variable. Kemudian kita klik define groups. Nah, pada grup 1 kita tulis 1, yaitu generik, dan grup 2 kita klik 2 melambangkan paten. Kemudian kita klik continue, kita klik OK. Nah, di sini keluar hasil outputnya. Pada uji homogenitas kita mendapatkan nilai signifikasi itu 0,92, yang dimana karena nilai 0,902 ini lebih besar daripada 0,05, maka varians kedua kelompok ini diasumsikan itu sama atau homogen. Nah, kemudian pada hasil independent testnya kita mendapatkan nilai signifikasinya itu 0,000. Ini kan lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ini ditolak dan H1 diterima. Artinya itu terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara rata-rata penurunan tekanan darah diastolik kelompok generik yaitu 12,20 mmHg dan kelompok paten yaitu 15,60 mmHg. Nah, terjadi selisih penurunan sebesar 3,40 mmHg lebih tinggi pada kelompok paten, sehingga dapat disimpulkan bahwa obat paten ini lebih efektif dibandingkan obat generik dalam menurunkan tekanan darah diastolik. Nah, dari hasil tutorial tadi dan hasil analisa kita tadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan analisis data terhadap 20 sampel yang terbagi dalam dua kelompok independen, yaitu 10 sampel kelompok generik dan 10 sampel kelompok paten, ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama dalam pemenuhan asumsi normalitas,
data kelompok generik memiliki nilai signifikansi sebesar 0,575 dan kelompok paten sebesar 0,445. Nah, karena kedua nilai ini lebih besar daripada 0,505, maka data dinyatakan berdistribusi normal dan memenuhi syarat untuk melakukan uji independentitas. Kemudian yang kedua, dalam pemenuhan asumsi homogenitas, nilai signifikasi Levens tesnya itu sebesar 0,902, yaitu lebih besar daripada 0,05, maka varians kedua kelompok itu homogen atau sama. Kemudian dalam hasil pengujian hipotesisnya, hasil uji independentitas ini kan menunjukkan nilai signifikasi sebesar 0,000. Nah, karena nilai signifikasi itu 0,000 itu lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Nah, makna hasil yaitu terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara rata-rata penurunan tekanan darah diastolik pada kelompok generik yaitu 12,20 mmHg dan kelompok paten itu 15,60 mmHg dengan selisih penurunan 3,40 mmHg. Dengan kata lain, obat antihipertensi paten lebih efektif dibandingkan obat antihipertensi generik dalam menurunkan tekanan darah diastolik pasien hipertensi primer. Nah, segitu saja video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.